Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk kita datang menghadap Tuhan. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Kita akan menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang bersekutu di tempat ini, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
layak Tuhan dipuji, ditinggikan. Layak Tuhan disembah, dipermuliakan pagi ini. Sebab apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, perkara ajaib. Tuhan memelihara kami begitu ajaib. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Dan karya keselamatan Tuhan dinyatakan sampai hari ini di antara kami. Terima kasih untuk penggembalaanmu Tuhan, memimpin kami, menguatkan, menghibur kami. Terima kasih, dan Tuhan mengimpunkan kami pagi ini untuk menyembah-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan pagi ini memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan bersuka cita atas ibadah kami. Dan Tuhan kiranya menyentuh kami, memberkati kami di sini. Dan kami pulang dengan sukacita besar sebab kami berjumpa dengan Allah yang hidup. Amin. Kami pulang dengan sukacita besar karena Tuhan melawat kami di sini dan di tempat kami masing-masing. Terpuji namamu Allah yang hidup. Berkatilah ibadah ini. Ambil alih ibadah ini, waktu ini Allah Roh Kudus. Dan nyatakanlah perkara-perkara ilahi. Amin. Di antara kami, di hati kami, di pikiran kami, di jiwa kami. Kami tabiskan ibadah ini. Kiranya jadi dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya. Tidak mudah kita bersuka cita di tengah-tengah kehidupan yang serba tidak jelas. Tapi saudara, kita ingat janji Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 7 bahwa walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Itulah janji Tuhan buat kita. Kita akan naikkan pujian ini. Kaulah kuatku. Rintangan menghadang langkahmu, tak usung
kekuatan bagi kita, maka langkah kita akan ringan menghadapi kehidupan ini. Sebab Dia adalah Tuhan yang benar. Kita naikkan pujian ini. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami memiliki Allah yang dahsyat. Di tengah-tengah keadaan yang serba sulit ini, kami bisa melihat kasih Tuhan. Kami bisa melihat mujizat Tuhan setiap hari terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan hati kami Tuhan untuk Kau isi dengan kebenaran-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat
kita berdoa. Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini belajar dari firman-Mu. Allah Roh Kudus, ajar kami akan kehendak Bapa, akan maksud firman-Mu, dan kiranya kami bertumbuh bersuka cita karena Bapa di sorga berbicara kepada kami. Allah Roh Kudus, bentangkan firman-Mu dan tolong kami untuk memahami maksud firman-Mu, sehingga kami semakin kuat bertumbuh dalam firman Tuhan, dalam kebergantungan kepada Tuhan Juru Selamat kami. Kami siapkan hati kami, telinga kami. Ini waktu-Mu Allah Roh Kudus untuk menguatkan kami, menjamah kami, memulihkan kami, menghibur kami dengan firman Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom saudara-saudara. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi ini. Ini hari istimewa karena kita berjumpa dengan Allah yang hidup, Juru Selamat kita yang setia memimpin kita. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka kembali dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat ke-14. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kalau saudara-saudara sudah menemukan, mari kita membacanya dan saudara memperhatikan bagian-bagian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam Dia. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Sebab kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah, menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Saudara bisa menangkap ada intonasi saya yang keras dari semua pembacaan ayat 3 sampai dengan 14, yaitu di dalam Dia, di dalam Kristus.
Jadi ini akan kita renungkan bersama-sama di dalam Kristus. Nah saudara-saudara, waktu kita membaca kitab Efesus, semoga minggu ini kita sudah selesai membacanya. Kalau tidak, coba nanti balik lagi di rumah membacanya. Dan kita akan menemukan kata di dalam Kristus itu sekitar 14 kali. Lalu kemudian di dalam Tuhan itu 7 kali. Di dalam Dia 9 kali. Di dalam Yesus 1 kali. Jumlah semuanya dari 6 pasal ini jumlahnya kata di dalam Kristus atau di dalam Dia itu 31 kali. Atau kalau kita membaca di dalam kitab Filipi, kita akan menemukan sekitar 18 kali di dalam Kristus dan di dalam Dia. Atau dalam Kolose juga kita menemukan 20-an. Jadi Filipi, Kolose, dan Efesus penekanannya itu dari dalam Dia. Minggu lalu saya katakan bahwa surat Efesus itu adalah surat yang kaya. Banyak penafsir setuju bahwa tema dari dari surat Efesus ini adalah kekayaan kita di dalam Yesus. Pasal 1 sampai pasal 3 itu adalah teorinya. Teologi yang kuat, mempercayai siapa Yesus. Lalu praktiknya adalah ayat 4 sampai dengan 6. Percuma teologi dipercayai tapi ternyata tidak dipraktikkan. Nah, jadi kalau kita membaca bagian ini dan mempraktikkan, mempercayai dengan sungguh-sungguh, kita akan mengalami kehidupan seperti yang dikatakan Paulus baik di dalam Efesus atau di dalam Filipi. Dan saya ingin membagikan firman Tuhan tentang di dalam Dia, sehingga kita menyadari siapa kita, apa posisi kita di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang dikuatkan di masa pandemi ini. Kita tidak perlu takut, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, sumber keselamatan kita, yang sudah mengasihi kita jauh sebelum kita memikirkan ini, hari ini. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah mengasihi kita, sudah memilih kita. Jauh sebelum kita berpikir tentang pergumulan ini, mendoakan tentang pergumulan kita, Dia sudah mengasihi kita. Jadi Tuhan sedang bekerja, menopang kita, menguatkan kita di masa pandemi ini. Itu sebabnya saya mau berbagi di dalam Kristus. Apa itu dalam Kristus? Saya mencoba baca beberapa buku pengertian di dalam Kristus, ya terlalu berat. Jadi saya coba mengambil bagaimana menerapkan di dalam Kristus. Pengertian di dalam Kristus itu ada 3. Yang pertama secara mistik. Mistik itu dalam Dia bagaimana. Jadi kalau kita dalam Dia, maka semua kuasa-kuasa kegelapan, lagu-lagu kita tadi menggambarkan bagaimana hebatnya Tuhan kita. Ketika kita dalam Tuhan, maka meskipun musuh di depan kita, rintangan, ya itu kalau kita praktekkan sekarang ya. Kalau tidak, lagu itu sia-sia saja. Itu mistik, kita di dalam Tuhan, bukan mistik dukun. Yang kedua itu pengertian di dalam Dia itu juga bersifat gerejawi. Kalau kita dalam Dia berarti kita adalah sebagai seorang gereja. Tuhan memelihara kita. Yang ketiga itu adalah bersifat seperti pengalaman di dalam Dia. Nanti saya akan gambarkan dari ketiga bagian itu. Nah, di ayat 3, dasar dari semua teori yang Paulus ajarkan dari pasal 1 sampai dengan pasal 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam Kristus telah mengaruniakan berkat di dalam Kristus. Dan saudara baca kemudian, kita akan menemukan kata itu
Sebab di dalam Kristus Allah memilih kita. Di dalam Kristus Allah mengampuni kita. Dalam Kristus Allah menebus kita. Dalam Kristus kita dihidupkan. Dalam Kristus kita dibangkitkan. Dalam Kristus kita diberi tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Nah, di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, berkat itu tidak hanya ada di sorga. Tapi berkat itu ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita yang memiliki Yesus, karena Yesus akan menguatkan kita. Amin, saudara. Di dalam Kristus adalah kata sentral dalam kitab Efesus maupun dalam kitab Filipi dan Kolose. Jadi kalau di dalam Filipi itu, kitab Filipi, sukacita dalam Kristus. Kata sukacita itu ditulis sekitar 16 kali. Tapi ternyata dalam Kristus, dalam Dia, itu ditulis lebih daripada 16 kali. Mengapa Paulus bisa bersukacita? Karena bukan dia rasul, tapi dia di dalam Kristus. Dan kalau kita di dalam Kristus juga, kita bisa bersukacita. Dan kita menemukan kata itu berkali-kali. Jadi semua berkat dikaruniakan oleh Allah Bapa di sorga melalui dan di dalam Kristus Yesus. Malahan Yesus sendiri adalah berkat. Yesus sendiri adalah kekayaan. Jadi bukan hanya keselamatan, diangkat menjadi anak, diampuni, ditebus, itu adalah berkat yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Yesus diberi bagi kita dan Yesus milik kita dan kita di dalam Yesus, itu adalah berkat yang luar biasa dahsyatnya. Memiliki Yesus sudah cukup untuk semuanya. Ada lagu, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Jadi waktu kita memiliki Yesus, kita memiliki semuanya. Saya mau coba gambarkan memiliki semuanya. Dari semalam saya mencari-cari bola, ya. Saya mau menggambarkan ini seperti di dalam Yesus. Di dalam Yesus apa yang tersedia? Di dalam Yesus kita memiliki banyak hal. Kita memiliki jaminan. Kita memiliki jaminan hidup di bumi ini. Tuhan menguatkan kita. Bukan hanya di bumi ini, tapi jaminan kehidupan kekal yang akan datang. Di dalam Yesus juga kita memiliki kehidupan. Jaminan dan sekaligus ada kehidupan dalam Yesus. Ketika kita menemukan diri kita dalam keadaan stres, terluka, lemah, Yesus menguatkan kita. Yesus menjamin hidup kita di bumi. Yesus berkata, segalaku, segalanya telah diberikan kepadaku. Kuasa di sorga dan di bumi. Di dalam Yesus juga kita memiliki Allah yang benar. Orang lain memiliki Allah tetapi tidak benar dan tidak real. Tidak nyata. Mereka berbicara kepada Allah yang bersifat sesat. Tapi kita memiliki Allah yang benar. Dan Allah yang benar ini membuat kita dapat menyembahnya dan memanggil Dia sebagai Bapa, Allah yang benar. Di dalam Yesus kita mengenal Allah yang benar, yang mengasihi kita, memberikan nyawanya. Allah yang benar itu mengasihi kita, menyelamatkan kita. Dan Allah di luar sana penuh dengan teori dan konsep-konsep logika. Di dalam Yesus juga kita memiliki kepastian. Masa depan kita pasti. Jaminan pasti. Hidup kekal pasti. Sorga pasti di dalam Yesus. Saudara silakan baca semua Efesus. Maka di dalam Yesus juga, di masa pandemi ini kita bisa memiliki pengharapan. Ada banyak hal yang kita bisa ambil. Kita bisa pelajari dalam kitab Efesus. Di dalam Yesus. Apa saja. Nanti saya akan menjelaskan. Apa saja yang kita terima. Selain ini di dalam Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki semuanya. Sebab semua di dalam Yesus. Amin. Semua di dalam Yesus. Bawalah diri kita di dalam Yesus. Sebab kalau kita di dalam Yesus. Kita akan menikmati Yesus. Kalau kita di luar Yesus, kita tidak bisa menikmati Yesus.
di dalam Yesus. Di dalam Kristus harus kita tafsirkan secara lokal. Bagaimana itu dalam Yesus ya? Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menafsirkan secara harafiah dulu. Apa itu di dalam Yesus? Dia digambarkan sebagai tempat. Ini tidak menggambarkan, kok kecil banget ya. Hanya ingin bagaimana berimajinasi menafsirkan ayat ini di dalam Kristus sebagai tempat di mana kita dan semua orang-orang yang percaya sudah dikuduskan dan sudah diubahkan. Dan sebagai kita berada di dalam berkat-berkat dari Allah Bapa. Dan ketika kita juga di dalam Kristus, maka kita akan ada di dalam pemerintahannya. Katakanlah ini adalah manusia, kita adalah kita di dalam Kristus. Maka ketika kita membiarkan diri kita di dalam Kristus, kita akan menikmati pemerintahannya. Goncangan apapun yang terjadi ketika kita dalam Yesus, kita di cover seluruhnya. Goncangan apapun, kita tidak akan keluar di dalam kasih kebaikan Yesus. Itu sebabnya masalah apapun yang Paulus katakan, baik pedang, baik maut, ketelanjangan, kelaparan, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak bisa. Karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Ini bukan pilihan kita tinggal dalam Yesus. Pilihan kita cuma satu. Saya percaya kepada Yesus. Saya bergantung sepenuhnya. Saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Dan kemudian Roh Kudus akan membawa kita. Bagaimana Roh Kudus membawa kita? Secara mistik dia membawa kita masuk ke dalam Yesus. Dan kita mengalami pemerintahan Yesus. Kuasa Yesus. Saudara lanjutkan nanti di Efesus, saudara akan menemukan di dalam Efesus pasal 3 ayat 20-21, dia bekerja jauh lebih banyak dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita doakan karena kita di dalam Yesus. Amin. Saudara-saudara, kuasa Yesus bisa menaklukkan semua penguasa-penguasa angkasa, penguasa-penguasa dunia, penghulu-penghulu dunia. Kalau ada orang menafsirkan COVID-19 ini sebagai masa antikris, pergerakan antikris. Kalau kita dalam Yesus, tapi penafsirannya salah. Ini bukan pekerjaan antikris. Tuhan sedang menggoncang dunia dan orang di dalam Yesus tidak akan mengalami goncangan. Mungkin ekonomi kita betul sangat tergoncang. Janganlah keluarga kita tergoncang. Janganlah identitas kita tergoncang. Mungkin ada beberapa di antaranya berkata, betul-betul kita stres. Tapi ketika kita dalam Yesus, kita dalam pemerintahan kuasa Yesus. Kuasa iblis sekalipun, kalaupun ditakut-takuti, ini pekerjaan antikristus, ini pekerjaan iblis, ini konspirasi sama sekali. Percayalah, Tuhan sanggup. Beberapa pendeta posting di WA tentang konspirasi dari iblis antikris tentang COVID lalu virus. Ditemukan kata virus itu virus yang akan dibagikan. Itu dari kata Lucifer. Bisa-bisa ya. Otaknya diputar-putar dapatlah kata virus namanya Luciferitas atau apa itu. Dari kata Lucifer. Wah macam-macam. Terlalu takut. Kita di dalam Yesus. Kita tidak perlu takut dengan semua karena Tuhan sedang bekerja saat ini. Nah, saudara-saudara, apa yang sementara Tuhan adakan kalau kita di dalam Yesus? Kalau kita dalam Yesus, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Nah, di dalam Kristus sudah tersedia. Jadi biarkanlah diri kita di dalam Yesus. Pada waktu kita membiarkan diri kita dalam Yesus, kita akan menemukan banyak hal. Khususnya di ayat 3 sampai ayat 14, kita menemukan banyak hal. Atau sampai di pasal 2 dan pasal 3. Apa saja, semua berkat-berkat rohani yang kita butuhkan sudah disediakan dalam anugerahnya. Kita tinggal di dalam Yesus.
Karena itu jangan mau digoncangkan iman kita, pengharapan kita, keyakinan kita. Sebab di dalam Yesus sudah tersedia kemurahan, keindahan, kesenangan yang kita butuhkan. Apa saja di dalam Yesus? Di ayat 4 kita sudah membacanya. Di dalam Yesus kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tersedia. Di dalam Yesus juga kita diangkat menjadi anak. Di dalam Yesus juga kita sudah ditebus. Di dalam Yesus juga kita sudah diampuni. Di dalam Yesus juga kita mendapat warisan kekal. Di dalam Yesus kita menjadi warisan dari Tuhan. Di dalam Yesus kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Di dalam Yesus kita mendapatkan jaminan penebusan kekekalan. Sorga menjadi jelas, menjadi nyata dalam iman kita. Di dalam Yesus juga kita akan diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus juga kita dibawa dekat dengan Allah. Termasuk di kamar kita, di kos kita, kita bisa menikmati Allah. Dan kita tidak perlu berteriak kepada Allah, dan kita bisa menikmati Allah di tempat kita. Maka kita akan menikmati pemerintahannya. Di dalam Yesus juga kita dihidupkan. Di dalam Yesus juga kita mendapatkan, kita dibangkitkan. Di dalam Yesus kita mendapatkan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga. Di dalam Yesus kita mengalami kekuatan. Saudara baca di pasal 6. Hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Setiap kali saudara menemukan kata Tuhan, itu menunjuk kepada Yesus. Di dalam Yesus ada banyak hal yang Tuhan sediakan. Dalam Yesus ada banyak hal yang Tuhan sediakan. Tinggal dalam Yesus. Tapi kalau kita membiarkan diri, kalau kita membuat diri kita keluar dari Yesus, kita tidak bisa menikmati semua berkat-berkat yang sudah tersimpan di dalam Yesus. Biarkanlah diri kita. Memang kita sudah ada di dalam Yesus. Tapi bagaimanapun kita harus berjuang di masa pandemi ini. Jangan sampai kesulitan, kekurangan keuangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan berkat-berkat membuat kita keluar dari Yesus. Dan kita merasa bersalah. Kita merasa tidak diampuni. Kita merasa berjuang seorang diri. Kita merasa tidak dikasih, kita tidak dapat hidup. Kita sudah tidak dibangkitkan, tidak punya kuasa lagi. Dan kita kehilangan identitas, kita merasa orang yang paling berdosa, orang yang gagal, dan banyak hal ketika kita di luar dari Yesus. Biarkanlah diri kita ada di dalam Yesus, dan kita akan menikmati Yesus, kuasa dan pemerintahannya dalam kehidupan kita. Amin. Teman saya berkata, Pak, manusiawi itu stres, tapi jangan sampai membenarkan kemanusiawianmu dan tinggal dalam stres. Manusiawi stres, tapi jangan sampai tertinggal dalam stres. Biarlah kita tinggal dalam Yesus, dan kita akan tinggal dalam kasih-Nya, dalam pengampunannya, damai-Nya. Karena kita sudah percaya kepada Yesus. Kita sudah ditempatkan oleh Allah Bapa di dalam Yesus. Dan kita bisa menikmati semua pembaharuan yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Dalam Yesus kita menjadi manusia baru. Kita yang tadinya menghakimi diri, dihakimi, dimurkai. Tapi dalam Yesus kita menemukan kepenuhan kasih-Nya. Kepenuhan kasih karunia-Nya. Dan biarlah kiranya kita dikuatkan di masa ini. Di dalam Kristus itu artinya bahwa kita tinggal diam. Kita tinggal diam. Semua goncangan-goncangan yang terjadi, tapi ketika kita di dalam Yesus, kita tinggal diam. Kita membiarkan diri kita di dalam Yesus, tinggal diam dan tidak keluar. Sekalipun ada banyak isu, ada banyak hoax, ada banyak serangan terhadap diri kita, terhadap hidup kita, ekonomi kita, pekerjaan kita. Tapi biarkan diri kita dalam Yesus. Maka Yesus akan menolong kita. Renungan ibadah pemuda semalam atau 2 minggu yang lalu dalam persekutuan doa yang dimotori digerakkan oleh Pak Arnold, saya mengambil dalam
Kisah Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5. Saulus, seorang yang sadis, pembenci anak-anak Tuhan, pembenci Kristen, lalu bermodalkan otoritas dari imam besar, dia berangkat ke Damsyik setelah melakukan penganiayaan, pembunuhan di Yerusalem. Dia ingin menganiaya, menangkap, memenjarakan, membunuh anak-anak Tuhan, orang Kristen yang ada di Damsyik. Tapi di tengah jalan, ternyata tidak seberapa besar kuasanya. Dia terlempar dari kuda dan Tuhan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus hendak menganiaya orang-orang percaya di Damsyik. Tapi Yesus berkata, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Mungkin Saulus berkata begini, "Saya tidak menganiayamu Tuhan. Yang saya aniaya adalah orang-orang Kristen yang ada di Damsyik." Tapi kata Yesus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Itu berarti bahwa Yesus tahu pergumulan orang-orang percaya di Damsyik. Yesus tahu ketakutan orang-orang percaya di Damsyik. Yesus mendengarkan doa orang-orang percaya di Damsyik. Dan Yesus tahu pergumulan kita di sini. Yesus mendengar doa-doa kita. Karena Yesus di dalam kita di dalam Yesus. Kita di dalam Yesus, maka Dia yang akan membela kita seperti Yesus pernah membela umatnya, jemaatnya, anaknya yang ada di Damsyik dalam keadaan ketakutan. Di dalam Kristus juga bukan hanya tinggal diam, tetapi dalam Kristus bersekutu. Bersekutu. Jadi ketika kita ada di dalam Yesus, kita bersekutu dengan Yesus. Roh kita bersekutu dengan Yesus. Ini tidak hanya bicara tentang berkat-berkat yang kita alami semuanya di sini, tapi kita akan menikmati persekutuan yang indah, persekutuan yang dikuatkan, persekutuan yang dihiburkan. Ini waktu yang paling baik untuk menikmati Yesus. Ini waktu yang paling baik untuk menikmati hubungan dengan Yesus. Ini waktu yang paling baik untuk menikmati persekutuan dengan Yesus. Dan ini waktu yang paling baik untuk menikmati kuasa di dalam Yesus. Karena semua kita terbatas. Semua kita mengalami kesulitan. Tapi Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara. Dan terakhir, saudara, di dalam Kristus adalah sebuah pengalaman yang indah. Kalau sudah semua dicukupi, diampuni, dikuatkan, diberi kehidupan, dibangkitkan, diberi tempat di sorga. Kita belum ke sorga, tapi sudah diberi tempat di sorga. Maka dalam itu adalah sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman, dan kita membiarkan diri kita terbuka untuk diserang oleh masalah, oleh pergumulan. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Dia dipenjarakan, tetapi dia tetap bersuka cita. Dan dia menulis kalimat pertama dalam suratnya, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus." Dia menyembah Allah di dalam penjara. Sebuah pengalaman di dalam Kristus. Ketika kita menjadikan sebuah praktek hidup, sebuah pengalaman, goncangan-goncangan yang kita alami membuat kita tidak patah arang, patah semangat. Di dalam Yesus bukan sekedar, oke, saya dapat banyak berkat, saya dapat pemulihan, saya dapat kekuatan. Tapi ini teori. Kalau kita tidak mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa betul, saya sekarang dikuatkan dalam goncangan seperti ini, saya sekarang dikuatkan dalam pergumulan saat ini, di dalam Yesus, sebuah pengalaman. Itu sebabnya Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Paulus juga tidak bisa mengalami keputusasaan karena dia berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarkanlah. Jadi ini bukan sekedar tertutup kita dalam Yesus, tapi kita terbuka dalam Yesus. Dan semua serangan, semua tantangan, semua kesulitan, penipuan dari orang lain, penghakiman dari orang lain, bahkan juga semua pemberontakan, dan ada banyak serangan terhadap diri kita,
Di dalam Yesus membuat kita kuat. Biarkanlah diri kita dalam Yesus saat ini. Amin. Jangan biarkan diri kita lemah. Ketika kita menemukan diri kita lemah, tidak berdaya dengan masalah ini, jangan setuju. Sebab saya di dalam Yesus, bukan di dalam pandemi. Saya di dalam Yesus, bukan di dalam COVID-19. Saya di dalam Yesus, bukan di dalam sakit. Saya di dalam Yesus, bukan di dalam keterbatasan. Karena dalam keterbatasan pun, di dalam Yesus kita akan menikmati pemerintahan. Amin. Selamat bersuka cita bersama dengan Yesus. Selamat menikmati Yesus, mengalami Yesus. Dia di dalam kita dan kita di dalam Yesus. Kita berdoa. Terima kasih Allah yang hidup untuk berkat-berkat rohani. Lebih khusus terima kasih untuk Yesus yang diberi bagi kami. Terima kasih untuk anugerah demi anugerah, kebaikan demi kebaikan yang melingkupi kami. Itu yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, menjadikan Tuhan sebagai gembala. Kebajikan kemurahan saja akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Kami diam di dalam rumah Tuhan. Kami diam di dalam Yesus adalah juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Anggur ini lambang dari darah Yesus yang berjuang. Hati kami, iman kami bawa kepada salib Kristus yang sudah berkorban untuk kami, mengasihi kami,
menebus kami, mengampuni kami, mati di kayu salib untuk menyelamatkan, menghidupkan kami. Kalau hidup kekal Tuhan beri, Tuhan juga akan memberi kami hidup di masa pandemi. Kalau nyawa diberi, maka Tuhan akan memberi berkat-berkat bagi kami di masa pandemi. Berkati Allah. Bapak Roni dan Bapak Arno untuk maju ke depan membagikan roti dan air. Kita akan lupa kasih. Sekarang kami siap berdiri untuk menikmati kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami berdiri di hadapan-Mu dan menyadari posisi kami sebagai umat yang ditebus dan sebagai anak Allah yang sudah diselamatkan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dan kita berseru bersama dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita berseru dan kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Naikkanlah syukur untuk karya Yesus di kayu salib menyelamatkan kita. Naikkanlah syukur untuk korban Yesus yang sudah menebus kita. Naikkanlah syukur untuk kasih yang sudah memberi hidup kekal bagi kita. Terpuji namamu Allah hidup. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bawalah pergumulanmu kepada Tuhan saat ini. Bawalah semua kesulitanmu. Kristus Tuhan yang hebat, pembela kita, juru selamat kita akan menolong kita. Dia sudah membuktikannya di kayu salib, menyelamatkan kita. Dia sudah membuktikannya dari kematian, dia bangkit. Dia hebat.
Tak ada yang mustahil baginya di masa ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sandarkan iman kami, pengharapan kami kepadamu Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bergantung kepadamu, sebab kami sudah di dalam Kristus. Kami diam dan menikmati pemerintahan Tuhan. Di dalam Kristus, kami dapat bersekutu dengan Kristus Tuhan kami yang hebat dan dahsyat perkasa. Di dalam Kristus, kami dapat dikuatkan dalam semua tantangan persoalan dunia ini. Dan biar ini menjadi pengalaman meneguhkan kami di masa akan datang. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk korban-Mu di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik saudara, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara bisa masukkan di kotak yang sudah disediakan di belakang. Kita akan menaikkan doa syafaat. Ibu Elizabeth akan memimpin kita dalam doa. Shalom. Mari kita bersatu hati mengangkat doa syafaat kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh memiliki kesehatan, kami memiliki kekuatan untuk datang di tempat ini bersekutu denganmu. Dan kami boleh mengalami berkat melalui firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Johan. Bapa, peliharalah, berkatilah gembala kami Bapak Johan, berikan kekuatan kesehatan, sehingga beliau lebih lagi Engkau pakai untuk memuliakan nama-Mu, untuk melakukan setiap rencana-Mu ya Tuhan, bagi kehidupan manusia. Terima kasih Bapak, Engkau berkati istrinya, Ibu Kadek dan keluarganya Tuhan, dengan kesehatan, dengan kesetiaan untuk mendampingi Bapak sebagai gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, di Siloam Tuhan. Engkau berkati mereka satu persatu. Kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan, Engkau berkati. Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kerukunan, Engkau berikan kesehatan. Dan untuk anak-anak mereka, Engkau Tuhan juga berikan proteksi Tuhan, sehingga mereka tidak salah di dalam pertumbuhan mereka, di dalam pendidikan mereka saat ini yang terbatas Tuhan. Engkau tetap Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka tetap tumbuh cerdas ya Tuhan. Dan Engkau memberkati masa depan yang baik bagi setiap anak-anak Siloam ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami tahu bahwa dunia ini semakin tidak menentu Tuhan. Semakin berat kami rasakan Tuhan. Akibat pandemi COVID ini Tuhan, banyak sekali kami yang mengalami ketakutan. Banyak goncangan di sana sini Tuhan. Banyak bisnis-bisnis yang tutup Tuhan. Kami kadang bingung Tuhan apa yang harus kami lakukan. Tuhan, Roh Kudus, kembalikan fokus kami kepadamu. Tuhan Yesus, kembalikan fokus kami kepada firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup di dalam-Mu, di dalam setiap firman-Mu ya Tuhan. Karena hanya dalam firman-Mu kami tahu kami memiliki kekuatan Tuhan. Di dalam firman-Mu Tuhan kami boleh mengalami sukacita, sehingga ketika hati kami sukacita Tuhan, kami yang sakit Tuhan boleh mengalami mujizat kesembuhan. Kami yang mengalami lemah ekonomi Tuhan, Engkau berikan pengharapan. Engkau bukakan pintu-pintu berkat ya Tuhan.
untuk menolong setiap kami yang saat ini mengalami kelemahan ekonomi Tuhan, sehingga hidup kami tetap bisa melaksanakan hidup kami, melangsungkan hidup kami dengan penuh sukacita, sebab Engkau hidup di dalam kami. Sukacita itu boleh ada di dalam setiap masa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami jangan mudah terintimidasi oleh ancaman-ancaman iblis melalui berita-berita yang tidak baik Tuhan. Tapi kami lebih cerdas di dalam Engkau, kami lebih cerdas di dalam Engkau, kami lebih kuat di dalam Engkau, kami boleh berhikmat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan kehidupan rohani jemaat Siloam ini Tuhan. Justru di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami semakin bergumul dengan Engkau, kami semakin dekat dengan Engkau, dan kehidupan kami benar-benar menyatu dengan Engkau ya Tuhan, sehingga kami tidak terbawa arus oleh gelombang kehidupan yang tidak baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Remaja-remaja, pemuda-pemuda Siloam juga Engkau berkati, sehingga di dalam masa sulit ini mereka justru lebih bijaksana mengatur waktu mereka. Mereka boleh bijaksana memakai hidup mereka ya Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa Indonesia. Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia, berkatilah pemimpin kami, presiden kami, wakilnya, juga aparat-aparat yang lainnya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan, rencanakan, mereka putuskan semata-mata pimpinan Tuhan yang berkuasa dan bekerja, sehingga kami bangsa Indonesia boleh mengalami pemulihan. Bangsa Indonesia boleh mengalami kemakmuran ya Tuhan, bangkit dari masa pandemik ini, bangkit dari krisis ekonomi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi Indonesia. Bapa, kami juga mau berdoa untuk setiap pelayan-pelayan dan setiap orang yang sudah Engkau pilih untuk melayani Tuhan, pekabaran Injil Tuhan di bumi kami ini, di Bali, di kota-kota yang lainnya Tuhan, di desa-desa, di pelosok-pelosok dimanapun Tuhan. Tuhan, pagari mereka dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan kesehatan, sehingga mereka lebih bersemangat lagi Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu itu, menyampaikan kabar kehidupan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Dan justru di masa pandemik ini Tuhan, banyak orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami, anak kami, adik kami, Ferry Yunus, yang hari ini akan pulang ke Sulawesi Tuhan, karena bapaknya menderita sakit penyakit. Tuhan, berkatilah Ferry, lindungilah perjalanannya sehingga dia boleh sampai di Sulawesi dengan selamat, bertemu dengan keluarganya. Dia boleh menjadi berkat di sana Tuhan. Dia boleh menjadi garam di tengah-tengah keluarganya. Dia boleh menjadi terang di tengah-tengah keluarganya Tuhan, sehingga keluarganya boleh semakin percaya kepada Tuhan Yesus, semakin diubahkan, dipulihkan keimanan mereka kepada Tuhan Yesus. Dan bapaknya yang mengalami sakit, Engkau jamah Tuhan, biar kehendak-Mu yang terbaik terjadi atas bapak ini. Terima kasih Bapa. Masa depan Ferry selanjutnya, apa yang Kau kehendaki atas hidup Ferry, biarlah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk ibadah kedua Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat kami yang belum sampai di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau melindungi perjalanan mereka, Engkau percepat perjalanan mereka,
sehingga mereka boleh sampai di tempat ini dengan selamat dan mereka boleh mengalami sukacita dan berkat yang sama yang kami dapatkan Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Engkau berkati pelayan-pelayannya juga untuk memiliki kekuatan baru Tuhan untuk melayani ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus, gembalakanlah hidup kami sepekan ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian terakhir. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Mari kita akhiri ibadah kita dan berharap kepada Tuhan, Juru Selamat kita, pelindung kita. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Berkatilah kami Tuhan. Firman-Mu, doa, puji-pujian, penyembahan pasti memberkati kami, meneguhkan kami. Tuhan sudah memberkati kami dan Tuhan ada di sini, sedang memulihkan kami dan melakukan perkara-perkara ilahi di dalam hidup kami, dalam pernikahan kami,
dalam hubungan kami, dalam kerohanian kami. Dan Tuhan mempersiapkan pekerjaan bagi kami. Tuhan berkatilah kami sekalian. Berkati umat-Mu yang beribadah secara pribadi atau beribadah di rumah, dalam keluarga. Berkatilah masing-masing. Terima kasih Allah yang hidup. Sekarang kami akhiri ibadah ini, kami mohon berkat daripada-Mu. Saudara-saudaraku kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah yang hidup. Berharaplah kepadanya, angkatlah hatimu dan angkatlah tanganmu. Terimalah janji firman-Nya menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kita terima dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Semua orang percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara, silakan duduk.